Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2, yaitu dengan memahami routing IP pada jaringan internet. Dengan deskripsi soal, setelah melakukan routing jaringan privat mengarah ke gateway ISP, selanjutnya kita harus melakukan satu langkah lagi, yaitu konfigurasi pada firewall agar IP privat kita menjadi transparan atau dapat mengakses internet yang terbaca sebagai IP publik. Konfigurasi apakah itu, dan jelaskan konfigurasinya. Konfigurasi yang dimaksud adalah NAT, yaitu Network Address Translation. NAT adalah proses yang digunakan untuk mengubah alamat IP pada paket data yang melewati perangkat jaringan seperti router atau firewall. Dalam konteks ini, NAT digunakan untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP publik agar perangkat jaringan lokal dapat mengakses internet. Dalam proses NAT ini dijelaskan dalam 3 bagian. Yang pertama itu IP privat ke IP publik. Saat perangkat di jaringan lokal dengan IP privat mengirimkan permintaan ke internet, NAT pada router atau firewall mengubah alamat sumber dari IP privat menjadi IP publik yang valid. Yang kedua, masquerading. Jika IP publik yang digunakan bersifat dinamis, konfigurasi ini digunakan. Masquerading otomatis akan mendeteksi IP publik yang tersedia. Yang ketiga, tracking koneksi. NAT juga menyimpan tabel koneksi untuk melacak komunikasi antar IP privat dan internet. Langkah-langkah konfigurasi NAT di firewall Windows dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bagian persiapan, memastikan server menjadi 2 antarmuka jaringan, yaitu NIC internal untuk jaringan lokal, IP privat, dan yang kedua NIC eksternal untuk internet, yaitu IP publik. Dan yang kedua untuk mengaktifkan routing dan remote access atau bisa dibilang RRAS, yaitu dengan membuka server manager, lalu add rules and features, lalu tambahkan fitur routing and remote access. Bagian yang ketiga, konfigurasi NAT di RRAS, yaitu dengan membuka RRAS console dengan mengetik RRAS mgmt.msc, lalu klik kanan nama server, pilih configure and enable routing and remote access, lalu pilih network address translation NAT dan diikuti wizard, lalu tetapkan NIC eksternal untuk NAT dengan memilih enable NAT on this interface, lalu menambahkan NIC internal sebagai interface connected to the private network. Bagian keempat itu ada konfigurasi IP forwarding yang bersifat opsional, yaitu dengan mengaktifkan IP forwarding di registry. Dan yang kelima itu uji koneksi dengan memastikan perangkat di jaringan lokal menggunakan IP NIC internal sebagai default gateway dan menguji akses internet dari perangkat di jaringan lokal. Sekian dan terima kasih.